Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai struktur organisasi bank dan manajemen sumber daya manusia bank. Kelompok kami terdiri dari 1. Wahyu Dinda Kartika, 2. Nanda Nur Fitbriana, 3. Yusi Ek Fauzi, dan 4. Alifa Suci. Yang pertama, mengenai struktur organisasi bank. Struktur organisasi bank adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian dan serta posisi yang ada pada suatu organisasi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai suatu tujuan. Atau bisa diartikan suatu sistem yang formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam kegiatan menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat. Pada struktur organisasi bank, biasanya terdapat 3 tingkatan organisasi manajemen, yaitu ada top management, middle management, dan lower management. Pertama, top management adalah posisi paling atas atau yang memiliki wewenang besar dari suatu organisasi. Biasanya, top management terdiri dari direksi, komisaris, direktur utama, dan sejenisnya. Tugas daripada top management ini adalah mengatur strategi daripada organisasi yang dipegang. Kedua, middle management adalah posisi di bawah top management. Tugasnya adalah menjalankan strategi yang ditetapkan oleh top management. Selain melaksanakannya, middle management juga menyusun taktik dalam pencapaian strategi yang diinginkan oleh top management. Biasanya, posisi middle management ditempati oleh kepala bagian, manajer, supervisor, dan sejenisnya. Yang ketiga, lower management adalah posisi paling bawah daripada suatu organisasi. Tugasnya adalah melaksanakan segala perintah daripada top management dan middle management. Lower management bisa juga disebut sebagai pegawai atau karyawan. Struktur organisasi bank merupakan suatu sistem yang formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam kegiatan menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat atau bank. Dalam struktur organisasi bank harus dibagi atas front office atau customer service dan back office sehingga pelayanan lebih baik dan lebih cepat, di mana front office merupakan bagian-bagian organisasi di mana para karyawan secara langsung melayani nasabah. Dengan cara ini, karyawan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti dalam teller service system. Sedangkan back office merupakan bagian organisasi seperti pembukuan, audit, urusan sumber daya manusia yang para karyawannya tidak berhubungan langsung dengan nasabah. Back office juga merupakan kunci keberhasilan bank. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia bank. Merupakan suatu cara yang digunakan oleh manajemen di bidang sumber daya manusia dalam suatu instansi yang dinamakan bank untuk mengelola sumber daya manusianya sehingga tercipta karyawan yang kompeten di bidangnya. Atau dengan kata lain, manajemen sumber daya manusia bank merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional suatu bank. Pada manajemen sumber daya bank, tidak heran jika mereka berusaha sedapat mungkin memberikan pelatihan kepada karyawannya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa manajemen sumber daya manusia bank melakukan seleksi yang teramat sangat ketat untuk mendapatkan pasokan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh bank. Dengan proses penyeleksian yang sedemikian ketat, ditambah dengan pengembangan sumber daya manusia dari bidang sumber daya manusia, maka diharapkan bank akan mempunyai karyawan yang berkualitas dan mampu bersaing. Menjadi karyawan di bank dan instansi yang melayani masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang tegas, cepat, tepat, dan ramah
untuk para pengguna jasanya. Untuk selanjutnya, yaitu manajemen sumber daya manusia yang dimiliki oleh bank biasanya terbagi menjadi dua, yakni bidang yang mengurusi rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia dan yang mengurusi administrasi sumber daya manusia. Yang perlu mendapat perhatian utama dalam hal ini adalah rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia. Merekalah yang mengurusi dan menilai kinerja tiap pegawai, di mana dalam suatu bank tentunya karyawan yang dimiliki tidak sedikit. Pengembangan sumber daya manusia perlu kembali dipertimbangkan menjadi hal yang penting. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa pengembangan sumber daya manusia harus diperhatikan oleh manajemen SDM bank. Yang pertama yaitu kontribusi, yang kedua persaingan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di dalam kolom komentar yang sudah tertera di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.